Jika Anda mendapati bisikan-bisikan pada yang tidak baik, yang mengganggu Anda untuk berbuat yang baik dalam kehidupan, dan itu pasti ada, maka hal pertama yang dimintakan oleh Al-Quran, langsung berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan itu. Satu, berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitan rajim. Berlindung. Minta berlindung kepada Allah. Awas-awas, kelihatannya biasa nih. Bu, Pak, mau sholat, tiba-tiba ada godaan, tunda dulu. Begitu itu muncul, langsung berlindung kepada Allah. Bahasa nabinya dibahasakan pada kita, atau langsung diambil dari bahasa Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Boleh pakai bahasa Indonesia? Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Rabb dari bisikan-bisikan setan ini. Jauhkan dia dari saya ya Allah supaya tidak menggoda saya. Ya, jadi pokoknya kalau Anda belum hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ambil yang paling singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau godaannya kuat, keluarkan lewat lafaz yang kuat. Keluarkan, supaya dengan kalimat yang kuat itu bisa menguatkan pada diri Anda untuk menekan godaannya. Malam-malam mau tahajud misalnya, tiba-tiba ada godaan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kepanjangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semakin kuat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda ingin dengan bahasa Anda boleh. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Rabb dari setan yang menggoda ini. Ya Allah, jauhkan saya dari setan ini ya Allah. Jauhkan saya dari setan ini ya Allah. Setan, pergi kamu, pergi kamu, pergi kamu. Saya tidak akan taati kamu. Boleh dengan bahasa kita. Paham? Poinnya adalah segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami di kantor saat digoda untuk mengerjakan proyek yang tidak baik, ya Allah, jauhkan saya dari setan ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awas, hati-hati. Pekerjaan diarahkan pada yang tidak baik, minta. Di rumah tangga ada godaan-godaan, pikiran yang tidak baik. Begitu suami belum pulang, telat 30 menit, pikiran buruk, ibu berlindung. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari pengaruh buruk yang diberikan setan pada saat ini. Paham sampai sini? Mbak, ini yang disimbolkan oleh kejadian saat Jamarat itu. Karena yang pertama digoda pada diri sendiri. Nabi Ibrahim akan menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Tiba-tiba datang setan membisikkan keraguan pada dirinya. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Maka disimbolkan dengan lontaran. Beliau lontar. Lontar jumrah itu ketika dilontar yang pertama kali, kenapa menggunakan Aqabah? Aqabah itu pada mulanya adalah sesuatu yang sangat besar yang memengaruhi. Tidak ada yang memengaruhi pada diri manusia yang paling besar kecuali dirinya sendiri, nafsu. Nafsu itu yang diaktifkan oleh setan. Di antum ketika datang setan menggoda ini, langsung minta perlindungan kepada Allah. Kenapa minta kepada Allah? Karena tidak ada yang lebih tinggi kekuatannya daripada setan kecuali penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada antum. Antum nggak bisa berlindung minta perlindungan pada polisi. Melayani sepanjang hati, ya tapi nggak bisa. Berhadapan dengan setan itu nggak akan bisa. Polisi itu manusia, masih bisa tidur. Setan itu bahkan datang dalam tidur. Anda yang bermimpi buruk sedang dimasuki oleh setan. Setan datang dalam tidur, Anda bayangkan. Maka Anda mesti berlindung kepada, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Allah yang memiliki sifat itu. Dia jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Bahkan diturunkan ayat untuk menegaskannya. Ya, Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya sinah? Di terjemahan disebutkan ngantuk, bukan sekedar ngantuk. Karena ngantuk itu punya dua makna dalam bahasa Arab, punya dua istilah. Satu nu'as, kedua sinah. Kalau nu'as, ngantuk yang tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tidak. Tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tidak. Manusia nu'as, karena kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang tidak. Pengajian, ngantuk. Keluar dari pengajian, tidak. Gitu kan? Malam, ngantuk. Siang, tidak. Kerja, ngantuk. Dapat gaji, tidak. Itu biasa.
Pengajian ceramah ngantuk, dapat snack? Tidak, ya. Itu biasa. Tapi Allah tidak. Tidak pernah ngantuk sepanjang aktivitas, disebut dengan sinatun. Sinatun, sifat yang tidak mungkin muncul ngantuk di dalamnya. Paham di sini? Maka ketika Anda digoda oleh setan, berlindung kepada Allah, bacakan ayatnya. Makanya ayat ini disebut dengan ayat apa namanya? Kursi, ya. Kalau tidak mempan dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Satu. Dua. Awas. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Siapa tadi musuh yang pertama menggoda kita? Setan. Maka tutup celah-celah setan itu untuk menggoda. Tutup. Bikin hijab. Hijab. Ada satu amalan yang saat Anda kerjakan amalan ini, dia bisa membuat sekat antara Anda dengan setan. Ini rahasia. Saya bagi antara kita saja pagi ini. Amalan ini adalah interaksi dengan Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Al-Quran. Setan tidak suka dengan orang yang baca Quran. Setan tidak suka dengan orang-orang yang ahli Quran. Tahan. Sudah? Maka saat Anda sedang gelisah, sedang tidak enak, sedang ada godaan-godaan yang tidak nyaman, ibu gelisah, tiba-tiba ada godaan tidak enak, ya, prasangka tidak baik pada orang lain misalnya, atau pada suami, atau hal-hal yang tidak nyaman, ambil wudhu, baca Quran. Baca Quran. Rajin Anda. Begitu Anda rajin, apalagi ahli Quran. Kalau ahli Quran itu dia mengandung Quran. Yang dikandung itu firman Allah. Ketika firman Allah ada dalam dirinya, maka setan akan menjauh dari dirinya. Hati-hati. Ingat, makanya penghafal Quran dulu itu tidak disebut dengan hafid. Penghafal Quran bukan hafid dulu istilahnya. Penghafal Quran dulu istilahnya disebut dengan hamilul Quran. Hafid asalnya yang hafal hadis. 100.000 hadis dengan sanadnya disebut hafidh. Quran disebut hamil, hamilul Quran. Hamil yang mengandung, ibu hamil, ibu mengandung. Orang yang mengandung akan menjaga kandungannya dari segala hal yang bisa menghambat kandungan. Makanannya akan dijaga, perbuatan yang buruk akan dijaga, yang melukai akan dijaga. Anda mengandung manusia aja Anda jaga. Maka ketika Anda mengandung firman Allah, Allah yang berfirman yang akan menjaganya. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kalau dia benar hafalannya, benar cara menghafalnya, maka otomatis Quran itu akan membimbing ia selalu dalam ada kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Buka Quran surah ke-35, ayat 32. Paling kiri agak sedikit ke atas. Ada 3 jenis ahli Quran. Wa minhum zalimun li nafsi, yang thumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran zalim pada dirinya. Ada. 2, wa minhum muqtasid, ada paket hemat, belum bisa ngajak pada kebaikan. Tapi yang berhasil, tolong ya, saya dengar tadi di Soreang sudah banyak pesantren tahfidz, banyak rumah Quran, banyak penghafal Quran. Ukuran benar tidaknya menghafal Qurannya, ukurannya sabiqum bil khairati biiznillah. Orang kalau hafalan Qurannya benar, maka otomatis Quran itu akan merambat pada tubuhnya, membimbing dia untuk mengerjakan banyak kebaikan. Setan punya hijab kita dengannya, tutup. Gak bisa tembus. Amalan kedua. Sudah? Orang yang mencoba menjadi ikhlas. Dalilnya ada di Quran surah 15. Apa artinya? Quran surah 15, apa nama suratnya? Al-Hijr. Apa artinya hijr? Benteng.
Benteng itu tugasnya kan membentengi kan? Dari sesuatu yang akan menyerang. Perisai dari sesuatu yang melukai. Kenapa itu disebut dengan surat benteng? Rahasianya ada di ayat ke-40. Karena di sana ada amalan yang kalau Anda kerjakan, Anda akan punya benteng perisai dari godaan setan. Ini setan sendiri yang mengatakan kepada Allah. Lihat kalimatnya. Awas. Awas, hati-hati. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setelah dia katakan, ya Allah, aku akan berusaha menggoda semua hamba-hambamu itu. Bahkan disebutkan nanti depan, belakang, kanan, kiri. Saya akan pastikan mereka semua jauh darimu, tidak bersyukur pada nikmatmu. Tapi ada satu golongan yang tidak bisa saya sentuh. Dia punya benteng dari godaan saya. Siapa orang-orang itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu golongan dari hambamu yang mukhlas. Orang-orang yang mendapatkan keikhlasan darimu. Ada mukhlis, ada mukhlas, itu berbeda. Mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Mukhlas, orang yang mendapatkan keikhlasan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan anugerah ikhlas, Anda akan kesulitan digoda oleh setan. Setan gak bisa tembus. Bukan gak menggoda, mau goda gak bisa. Ya. Bahkan kerjain aja. Ini godain. Gak bisa ya. Kita mau sholat, dia ngajak jangan dulu sholat. Ih, setan ya. Mau goda, gak bisa. Saya mau sholat. Mau apa kamu? Mau tahajud, tiba-tiba ada berita, bola nih sekarang. Sudah Madrid mau ketemu dengan Barcelona. Ayo, El Clasico. Sebentar lagi muncul. Mumpung Ronaldo ini sudah pindah ke Juventus. Kemudian seret gol sampai dibela oleh presiden Juventus. Ya, sekarang nggak muncul-muncul. Kalah oleh Messi pertandingannya. Tapi yang dapat Ballon d'Or-nya kemudian bukan dia. Ya, siapa yang mendapatkan kemarin? Luka Modric namanya. Ya, dia mengalahkan Muhammad Salah. Lionel Messi tidak masuk, Ronaldo tidak masuk nominasi tapi dia kalah. Nomor 3, yang pertama Luka Modric, kedua Muhammad Salah, yang ketiga Ronaldo. Hafal saya, tapi saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Nih, mukhlas, tolak, nggak. Bola saya tolak, sekarang waktunya tahajud. Nih, nggak tembus. Siapa itu? Mukhlas, mukhlas. Pak Mukhlas, bapak yang mendapatkan keikhlasan. Mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sifat ikhlas sehingga menjadi mukhlas, maka Anda harus belajar mendapatkan ikhlas. Cara mendapatkannya disebut dengan mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Kalau Anda bertanya bagaimana cara ikhlas, temukan kata mukhlis dalam Al-Quran, itulah caranya untuk ikhlas. Buka Quran misalnya surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kata mukhlis diawali dengan ibadah. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkan sifat mukhlis, maka rajin-rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah akan punya benteng antara dirinya dengan setan. Ibadah. Awas, hati-hati. Makanya ayat ibadah seringkali dilekatkan dengan keikhlasan. Siapa tujuannya? Allah. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Antum tuh sering wakaf liya'budun. Kalau antum wasolkan harokatnya kasrah, bukan ya'buduna tapi ya'buduni. Liya'buduni. I-nya ke siapa? Di situ ada huruf ya yang mahdzuf. Ya-nya menunjuk kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja. Karena itu setiap kalimat ikhlas seringkali melekat dengan aspek ketuhanan. Turun surah Al-Ikhlas, hal pertama kali yang disebutkan dalam surahnya menunjuk kepada aspek ketuhanan. Qul huwallahu. Lihat, ibadah hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Sekarang kalau Anda bertanya, ya Allah, kami ingin ikhlas. Bagaimana caranya? Mukhlis. Bagaimana jadi mukhlis? Ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah pertama yang saya kerjakan supaya dekat denganmu ya Allah, supaya saya jadi ikhlas. Temukan kata ibadah yang bersanding dengan prakteknya, yang terkait dengan nama Allah. Di antaranya ada di Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Allah memberikan bocoran, langsung disebutkan Allahnya, langsung disebutkan ibadahnya, dan langsung disebutkan jenis ibadahnya. Innani anallah, Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, Allahnya. Fa'budni, sembah saya, ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata li dzikri, salat.
Salata li dzikri. Salat zikir. Turunkan sini. Ibadahnya salat sebagai zikir kepada Allah. Zikrullah. Fokus. Lihat sini. Kalau kita buat sebuah persamaan, cara untuk tidak digoda setan, mendapatkan keikhlasan. Orang yang sudah dapat ini disebut mukhlas. Latihannya yang disebutnya namanya mukhlis. Mukhlis bagaimana mendapatkannya? Dengan ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Latihannya bagaimana? Salat. Jadi sebetulnya saat kita tiap hari diminta salat, Allah sayang dengan kita supaya ingin membuat benteng antara kita dengan setan. Di saat antum diminta sholat, itu diberi benteng antara antum dengan setan. Makanya orang-orang yang tidak pernah sholat seringkali kesetanan. Ya. Melekat sifat pada dirinya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ketika diminta sholat, sudah subuh, zuhur ada sholat lagi. Kenapa? Karena waktu subuh dijaga dari setan. Lepas subuh, setan muncul lagi. Zuhur ke asar ada sholat lagi, asar ke maghrib ada sholat lagi, maghrib ke isya ada sholat lagi. Kenapa diminta sholat 5 waktu? Sayang Allah kepada kita, sangat sayang. Di antara fungsinya menjaga diri kita dari setan, dijaga jadi benteng. Makanya sholat didahului dengan azan. Panggilan azan itu panggilan yang sangat tidak disukai oleh setan. Sangat gak disukai. Silakan baca hadis-hadisnya. Idza udzina, kalau azan dikumandangkan, fafara syaitanu alaihi duratun, maka setan akan lari terkencing-kencing, terbirit-birit. Kalau perlu, kalau azan ada baunya, maka dia akan tutup kemudian hidungnya, lari. Makanya jangan heran kalau azan berkumandang, orang paling buruk pun sifatnya akan sadar dengan panggilan sholat. Pencuri pun akan berhenti beraksi dulu. Begitu akan mencuri motor, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, azan, kehula. Oh, kehula. Azan. Fafara syaitan, karena setannya pergi. Fa idza thuwiba fa'ada. Maka kalau kemudian azannya berhenti, datang lagi setan menggoda. Datang tuh. Anda bayangkan. Makanya kalau sholat kita benar, itu ada benteng dalam diri kita. Minimal benteng mencegah setan, maaf sekali lagi. Minimal memiliki benteng untuk mencegah setan memengaruhi kita berbuat keburukan. Makanya turun ayat tadi, innas sholata tanha anil fahsya. Tuh. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa banyak orang sholat sekarang tapi banyak mengerjakan perbuatan setan? Sholat mencegah perbuatan fahsya, tapi ada orang sholat berbuat fahsya. Sholat mencegah perbuatan mungkar, tidak sedikit orang sholat STMJ. Sholat terus, mungkar jalan. Apa yang salah? Barangkali cara sholatnya yang tidak benar. Maka mulai hari ini coba belajar fikih sholat yang benar. Apa di antara yang tidak benarnya? 2 kata Al-Quran. 1, banyak orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, maaf, ada orang yang tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai hari ini. Maaf sekali lagi, berapa ribu kali Anda ruku dan sujud? Dari sekian Anda sholat itu, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini baca bacaan sholat tapi nggak ngerti bacaannya. Jangan-jangan selama ini sholatnya cuma gerak-gerak aja. Takbir, sedekah, berdiri, ruku. Dari ruku, i'tidal. Dari i'tidal, sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, bangun. Begitu sampai dengan salam. Kalau cuma begitu, jangankan Anda, anak kecil pun bisa. Coba anak kecil usia 4 tahun bisa seperti Anda begitu. Anak kecil 4 tahun tidak paham bacaan sholat, wajar. Karena belum masuk masa baliknya. Anda yang 40 tahun masa belum paham-paham, mau sampai kapan? Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibaca? Bagaimana bisa menghayati kalau nggak paham yang diungkapkan? Semua ada maknanya. Dari takbir sampai dengan salam itu ada artinya, Pak. Gerakannya itu ada makna. Coba pelajari lagi dulu, kami pertama datang ke Bandung itu membahas fikih sholat. Fikih sholat, bahas dari awal sampai akhir. Apa artinya begini? Kenapa tangannya begini? Diajarkan dari mulai Anda begini, bagaimana cara kerja setannya. Ada Pak. Kata Nabi, begitu Anda bertakbir begini, setan itu akan membisikkan waswas dalam diri Anda. Sampai mengatakan, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya, ingat ini, ingat itu. Kalau Anda nggak percaya dengan kata-kata saya ini, nanti salat zuhur, buktikan. Sebelum Anda takbir, biasa aja.
menghadap ke arah kiblat. Kaki luruskan, sejajar dengan garis, bersiap untuk takbir. Biasa aja. Begitu Anda katakan Allahu Akbar, saksikan. Di kepala Anda mulai muncul bisikan yang tidak ingin Anda hadirkan sebelumnya. Telepon belum dibalas, SMS belum dijawab, macam-macam muncul. Sampai ceramah saya ini itu bisa muncul lagi. Begitu Anda takbir, ingat kata Ustadz Adi, agak setan yang akan menggoda Anda pada saat Anda takbir. Setan. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ini amalan yang kedua. 3, agak cepat. Zikir. Rajin zikir. Karena Allah menyandingkan kalimat salat dengan zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Orang-orang yang ahli zikir akan punya benteng antara dirinya dengan setan. Jika Anda biasakan zikir, itu punya benteng, Pak. Ya, maaf, di jalan mau ke sini, kenapa nggak diisi dengan zikir? Sini keluar, isi dengan zikir. Bangun tidur, zikir. Berangkat ke kampus, zikir. Ayo, jadi mahasiswa muslim milenial yang setiap aktivitasnya diisi dengan zikir. Makanya zikir itu disebut di Quran bukan hanya selesai sholat. Selesai sholat ada zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah selesai sholat, ayo berzikir. Bisa ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593 ada. Tapi Anda mau sambil beraktivitas harian pun boleh. Kan ada surahnya di Ali Imran. Ada ayat di ayat 191 itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ini berdirinya zikir, ke kantornya zikir. Apa enggak bisa Anda berangkat kantor sambil mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Macet, gunakan untuk zikir daripada menggunakan pada hal-hal yang tidak penting. Bagaimana bentuk zikirnya? Kan hafalan Quran juga zikir. Hafalan Quran zikir, Mas. Buka Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu menghafal Quran disebut zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Mulai sekarang robah, antum naik misalnya, maaf ya, naik mobil, pasang USB-nya. Isi dengan surat-surat Al-Quran, dengarkan. Naik Grab, minta sama tukang Grab, pasangkan ini. Wah, ini nggak bisa dipasang, Pak. Handphone antum pakai, gunakan. Kalau perlu antum yang ngaji duluan. Ngaji, rekam oleh antum. Begitu di mobil, setel. Masya Allah. Itu suara siapa, Pak? Suara saya, pantas jelek. Dengan yang jelek inilah aku akan mempercepat lariku ke surga. Catat tuh. Ya. Kadang-kadang butuh kalimat indah untuk menyampaikan nilai-nilai kedekatan. Ya. Antum juga begitu. Suami mau berangkat, istri tanya, "Papa hari ini kemana?" "Ke hatimu." Enak lah pokoknya. Kalau di bahasa Arab itu di balaghah namanya. Nanti ada ilmu badiah. Ya. "Pah, kerjanya kok capek melulu sih?" Untuk yang terbaik pada diri kita. Hari ini aku akan berangkat, akan kugendong rembulan, kukantongi bintang-bintang, segera aku bawa pulang. Misalnya. Dah. Halo, paham? Ya. Zikir. Jadi zikir itu diantaranya tadi ya, kalimat-kalimat thayyibah, isi. Jadi kalau antum ada isinya, maka setan tidak akan menemukan celah yang kosong.